Seperti yang kita ketahui, di dunia ini, banyak kota yang padat penghuninya. Namun tahukah Anda, ada beberapa kota yang tak berpenghuni, yang disebut kota mati. Selain bencana, ada berbagai sebab mengapa sebuah kota ditinggalkan, hingga akhirnya menjadi kota mati. Mulai dari karena konflik berkepanjangan, hingga kesalahan strategi atau perencanaan, kota-kota itu pun ditinggalkan, dan bangunan yang ada dibiarkan menjadi reruntuhan, yang tergerus zaman. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, kota mati ini pun menjadi objek wisata anti-mainstream, yang menarik minat para wisatawan. Oleh karena itu, berikut kami telah merangkum 7 kota mati di dunia, yang bikin merinding. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk klik subscribe. Mari dukung channel ini, agar terus berkembang, dan memberikan manfaat dan pengetahuan. Terima kasih. Pripyat, Ukraina. Pripyat terletak pada bagian utara Ukraina, tak jauh dari perbatasan Belarus. Pada suatu Sabtu dini hari tanggal 26 April tahun 1986, reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, yang terletak di kota Pripyat, Ukraina, saat itu masih termasuk Republik Sosialis Uni Soviet meledak. Ledakan tersebut melepaskan partikel radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer, dan menyebar ke sepanjang perbatasan Ukraina. Sekitar 117.000 orang dievakuasi dari Pripyat, sebuah zona larangan kemudian ditetapkan, yaitu lokasi pada radius sekitar 30-an kilometer, dari bangunan pembangkit yang tersisa. Sejak saat itu kota Pripyat ditinggalkan penduduknya dan tak ada yang kembali lagi. Padahal, kota tersebut sebelumnya memiliki fasilitas lengkap dan banyak penduduk. Kini Pripyat menjadi kota mati atau kota hantu. Tak berpenghuni selama 36 tahun, membuatnya sunyi dan menyeramkan. Meskipun begitu, banyak wisatawan yang penasaran dengan kondisi tempat ini. Apakah Anda juga salah satunya? Varosha, Siprus. Pantai Varosha, Siprus, pada awal 1970-an, merupakan salah satu taman bermain para miliarder paling populer di Mediterania. Pinggiran kotanya menjadi ekonomi pariwisata yang berkembang. Selebritas seperti Elizabeth Taylor dan Brigitte Bardot juga pernah menikmati pasir dan matahari di hotel tepi pantai kelas atas. Sayangnya, semua itu berubah pada Agustus tahun 1974, ketika Turki menginvasi Siprus dan menduduki sepertiga bagian utaranya, sebagai tanggapan atas kudeta yang dipimpin oleh nasionalis Yunani. Akibatnya sekitar 15.000 penduduk Varosha melarikan diri dari kota dalam ketakutan, meninggalkan barang-barang berharga dan mata pencaharian mereka. Sebagian besar berasumsi bahwa mereka akan kembali setelah pertempuran berhenti, tetapi perselisihan politik yang berlangsung telah membuat Varosha ditinggalkan. Beberapa orang pemberani yang telah berkelana ke tempat itu, menggambarkan Varosha sebagai kota hantu yang telah runtuh. Pepohonan telah tumbuh di lantai restoran dan rumah, dan sebagian besar barang-barang bekas penghuni telah dijarah atau dihancurkan. Apa jadinya bila tempat seperti ini berada di Indonesia ya? Wittenoom, Australia. Sebuah kota bernama Wittenoom di Australia, menjadi salah satu tempat paling berbahaya dan terkontaminasi di planet bumi. Kota mati tak berpenghuni ini, dulunya bekas tambang asbes yang beracun, letaknya jauh di daerah terpencil di Pilbara, Australia Barat. Pada masa kejayaannya, sekitar tahun 1930-an hingga 1966,
Kota hantu ini dihuni 20.000 penduduk, yang berprofesi sebagai pengangkut asbes biru yang mematikan. Lebih dari 2.000 kematian telah dikaitkan dengan kegiatan penambangan di Wittenoom, dan seluruh kota ini adalah tempat yang terkontaminasi. Saking berbahayanya kota tersebut, pada tahun 1978, pemerintah setempat memutuskan untuk menutupnya, atas dasar keselamatan warganya. Meskipun berbahaya, Wittenoom malah menjadi pusat wisata baru, dan berhasil mendatangkan ribuan wisatawan setiap tahun, hanya untuk mengambil foto dan mengunggah kota mati tersebut ke media sosial. Pada tahun 2006, pemerintah menghapus Wittenoom dari peta, menghilangkan tanda dan rambu jalan menuju ke sana, memutuskan jaringan listrik, dan memasang tanda peringatan. Tapi, penggemar pariwisata ekstrim malah mengabaikan peringatan tersebut, dan tetap datang ke Wittenoom. Krakow, Italia. Kota Krakow adalah kota yang berada di daerah Basilicata, Provinsi Matera, Italia. Kota Krakow terletak di atas bukit, dengan ketinggian 391 meter dari permukaan laut. Luas kota ini sekitar 76 km persegi. Ciri khas kota Krakow terlihat dari bentuk tanahnya yang bergelombang, dan banyak ditanami gandum. Sekitar tahun 1277 sampai tahun 1561, penduduk kota Krakow meningkat pesat, jumlah mencapai 25.900 jiwa. Pada saat itu, kota Krakow mengalami masa kejayaannya. Sayangnya, kejayaan kota Krakow tak berlangsung lama. Tahun 1656, wabah mematikan melanda kota ini. Sehingga ratusan penduduk di kota ini meninggal dunia dan membuat penduduk kota Krakow semakin berkurang. Selesai wabah, Krakow kembali dibuat tak tenang. Karena kontur tanah yang lembut berpasir, kota Krakow sangat rentan dari bencana yang saat itu sering terjadi, seperti gempa dan longsor. Pada tahun 1892, banyak penduduk dari kota ini akhirnya meninggalkan Krakow untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka pergi ke Amerika Utara yang memiliki tanah lebih subur. Sebagian warga yang tinggal di Krakow masih terus berharap adanya keajaiban. Namun lagi-lagi Krakow diterjang bencana tahun 1963. Kali ini sebagian sisi tebing kota hilang. Korban yang selamat pun mulai memantapkan hati untuk meninggalkan Krakow. Pada tahun 1975, evakuasi dilakukan dan Krakow hanya tersisa bangunan. Meskipun sudah ditinggalkan penduduknya, kota mati ini malah dijadikan sebagai tempat wisata. Banyak wisatawan yang tertarik melihat keunikan arsitektur bangunan di kota itu. Bangunan yang hancur akibat gempa, menjadi daya tarik wisatawan. Kota Krakow sering dipakai sebagai latar belakang pembuatan film. Hayo, siapa yang berani mengunjungi kota mati ini? Centralia, Pennsylvania. Kota yang berada di Amerika Serikat ini menjadi salah satu kota mati yang tak berpenghuni. Populasinya menurun drastis dari 2.761 warga di tahun 1980, menjadi 10 orang saja pada 2010. Penurunan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh kebakaran tambang batu bara pada 1962. Awalnya, masyarakat merasa tak masalah untuk tinggal di sana, sehingga mereka memutuskan untuk tidak pindah. Namun, kebakaran hebat melanda dan mengharuskan penduduknya untuk mengungsi. Hingga tahun 2019, tempat tersebut menjadi salah satu kota terlarang untuk dikunjungi. Diketahui bahwa kobaran api masih bisa ditemukan di dalam tanah dan mampu membahayakan. Uniknya, kota ini masih memiliki satu bangunan gereja yang masih melanjutkan pelayanannya. Pulau Hashima, Jepang. Pulau Hashima merupakan salah satu kota mati yang sempat menjadi kawasan padat penduduk di era Perang Dunia Kedua. Saat itu,
Pemerintah negara matahari ini menempatkan tawanan mereka ke pulau ini, untuk menjadi pekerja tambang. Pulau Hashima memiliki labirin kosong dari bekas reruntuhan beton, tembok laut, dan bangunan lainnya. Pulau kecil di lepas pantai Nagasaki ini, pertama kali dihuni pada 1887, sebagai hunian bagi pekerja pertambangan batu bara. Kemudian, pulau ini sempat dibeli oleh Mitsubishi yang membangun beberapa gedung beton bertingkat pertama di dunia, untuk menampung populasinya yang terus bertambah. Selama beberapa dekade setelahnya, tempat ini semakin ramai, terutama pada Perang Dunia Kedua, ketika Jepang memaksa ribuan buruh Korea dan tawanan perang China, untuk bekerja keras di tambangnya. Pada 1950, area seluas 16 hektar itu dipenuhi oleh lebih dari 5.200 penduduk. Sebagian besar pekerja menganggap kondisi itu tak lagi layak huni, dan kota itu perlahan ditinggalkan setelah tambang tutup pada 1974. Tak hanya wisata sejarah, banyak pula wisatawan yang datang ke sini untuk uji nyali. Katanya saat berjalan-jalan di sisi gedung yang runtuh, wisatawan seringkali mendengar suara siulan atau gumaman manusia, tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Tentunya untuk kamu yang ingin memacu adrenalin, gak ada salahnya untuk mengunjungi Pulau Hashima. Sehingga saat kembali, dapat memiliki kesan dan pengalaman yang unik. Bagaimana, tertarik untuk mengunjunginya? Oradour-sur-Glane, Perancis. Kota mati yang terakhir adalah desa Oradour-sur-Glane di Perancis, yang pada Juni tahun 1944, pernah menjadi tempat pembantaian warga sipil Perancis selama Perang Dunia Kedua. Atas dasar balas dendam terhadap dukungan kota tersebut pada perlawanan Perancis, Nazi kemudian mengumpulkan dan membunuh sekitar 642 orang penduduknya, kemudian sebagian rumah dibakar hingga rata dengan tanah. Orang-orang itu dibawa ke lumbung dengan senapan mesin, sementara itu para wanita dan anak-anak dikurung di sebuah gereja dan dibunuh dengan bahan peledak dan granat pembakar. Hanya sedikit orang yang selamat dengan melarikan diri atau berpura-pura mati, atas kejadian kelam tersebut. Oradour-sur-Glane lalu kembali dibangun di dekat lokasi lama setelah perang berakhir, tetapi Presiden Perancis saat itu, Charles de Gaulle, memerintahkan agar reruntuhan kota tua yang terbakar, tidak tersentuh untuk dijadikan monumen bagi para korban. Hingga saat ini bangunan rusak dan estalase toko yang hangus terbakar masih ada. Tak hanya itu, kuburan bagi mobil dan sepeda yang telah berkarat juga masih bisa ditemukan. Situs ini kemudian menjadi rumah bagi museum yang menyimpan koleksi relik dan kenang-kenangan yang ditemukan dari puing-puing.